Baik, selamat datang di mata kuliah Supply Chain Strategy. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi Supply Chain Service Strategy yang disebut sebagai The Right Serve. Jadi referensi masih sama, saya ambilkan dari Supply Chain Strategy di second edition dari Edward Prezel dengan judul Unleash the Power of Business Integrations to Maximize Financial, Service and Operation Performance, second edition. Nah, kita coba lihat lagi di dalam supply chain stakeholders. Ini ada komponen employees, ada customers, kemudian community dan shareholders. Nah, kalau kita lihat di situ, sebenarnya beberapa poin di dalam supply chain strategy, khususnya di dalam service strategy itu ada bermacam-macam gitu ya. Misalkan adalah monetize disappointment. Jadi kenapa ini menjadi penting di dalam supply chain? Karena sekali lagi di dalam supply chain itu kita tidak hanya istilahnya memindahkan atau mengantarkan produk saja, informasi saja ataupun aliran uang, tetapi juga didukung oleh adanya layanan atau service. Nah, monetize disappointment itu di sini kata kuncinya adalah disappointment oleh yang dirasakan oleh customer tentunya. Jadi customer yang tidak puas atau dissatisfied customer itu akan mengatakan lebih kepada orang lain gitu ya tentang ketidakpuasannya daripada customer yang puas gitu ya, mengatakan kepuasannya pada orang lain. Jadi kalau menurut penelitian itu perbandingannya bisa 1:5. Artinya kalau misalkan satu orang itu puas, maka dia akan mengatakan kepada satu orang yang lain. Tapi begitu dia tidak puas, maka dia akan mengatakan ketidakpuasannya kepada 5 orang yang lain. Nah, celakanya adalah konsumen yang tidak puas ini mereka tidak komplain, mereka hanya langsung pergi gitu. Nah, ini mudah lagi bagi customer untuk pergi dan mencari yang baru. Apalagi kalau misalkan customer mengetahui bahwa banyak pesaing yang ada di luaran sana. Nah, kenapa mereka pergi? Jelas seperti tadi, kebanyakan itu tidak ada hubungannya atau tidak terkait dengan produk. Karena produk itu sudah memenuhi standar. Produk yang ada di pasaran itu banyak gitu ya. Jadi kalau mencari produksi banyak produk dengan harga yang murah, dengan kualitas yang bagus itu banyak. Nah, celakanya adalah alasannya karena layanan yang tidak bagus. Jadi di sini terkait dengan customer relations management itu dikatakan bahwa akan lebih mahal, menjadi time consuming gitu ya, dan menjadi kacau untuk memberikan effort yang lebih luas atau effort yang lebih banyak untuk menarik customer yang baru dibandingkan menahan yang lama. Jadi kalau bisa yang lama itu ditahan gitu ya. Jangan yang lama itu dibiarkan, customer itu dibiarkan, mereka pergi dan kita mencari customer yang baru. Itu jauh lebih mahal. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan supply chain strategy yang terkait dengan service strategy itu adalah recovering well. Jadi maksudnya bagaimana kita melakukan penanganan terutama kalau misalkan ada customer yang komplain, jadi ditangani dan diperbaiki secara cepat dan benar. Nah, ini dari Frasel itu dia mengatakan bahwa dia sering sekali menanyakan kepada peserta seminar gitu ya, apakah mereka itu puas gitu ya, orang yang puas terhadap layanan dari Walt Disney. Ya, mereka tipikal responnya adalah seperti ini. Mereka puas kalau mereka itu tidak mengantri gitu ya. Jadi maksudnya apa gitu kan? Nah, antrian itu suatu hal yang sangat wajar. Jadi antrian itu bisa dimanapun. Jadi kalau bisa sih keinginan konsumen adalah mereka membutuhkan sesuatu, ya mereka langsung mendapatkan sesuatu saat itu juga, tidak perlu mengantri. Nah, antrian ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan konsumen tidak puas.
Jadi bagaimana kita itu killing gitu ya, istilahnya untuk menghilangkan antrian. Ya, mungkin mengantri masih gitu ya, tetapi paling tidak bagaimana kita mengatasi antrian itu. Saya ambil contoh paling sederhana, misalkan kita lihat Pizza Hut Delivery. Nah, Pizza Hut Delivery itu mereka pasti kan ada waktu yang dipakai untuk mengantarkan pesanan. Tetapi kenapa kok orang itu menjadi atau konsumen itu menjadi nggak masalah untuk mengantri, mengantri 30 menit gitu ya, menunggu 30 menit karena mereka mengemukakan, melakukan riset, jadi perusahaan itu melakukan riset dan 30 menit itu waktu yang wajar. Karena kan butuh waktu untuk transport, berpindah, kemudian menunggu apa namanya penyiapan penyiapan makanan dan mereka juga memberikan penalti. Ya, itu recovery, termasuk recovery. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan perancangan, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan. Nah, problem-problem pasti ada gitu ya di apa di koleksi atau di apa dikumpulkan problem-problem itu, kemudian ya, kita katakan aja. Jadi kalau problem itu memang tidak bisa dilakukan pembenahan atau perbaikan saat ini, ya kita katakan. Tapi paling tidak problem itu kita rancang, kemudian kita dokumentasikan solusinya, dan kita komunikasikan. Misalkan cara komunikasinya adalah seperti ini. Misalkan bulan ini, misal kita tadi bicara masalah antrian gitu ya. Jadi bulan ini jumlah antrian orang mengantri rata-rata 10 menit. Nah, kita lakukan pembenahan, perusahaan melakukan pembenahan, kemudian sebulan kemudian dilakukan analisis dan ternyata rata-rata orang mengantri itu turun menjadi 6 menit. Nah, sehingga ada penurunan sekitar apa boleh dibilang 40%. Nah, ini progres. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Kalau misalkan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak memberikan hasil yang positif, misalkan tadi masalah antrian 10 menit dan setelah dilakukan pembenahan ternyata masih sekitar 10 menit, ya kita lakukan, kita komunikasikan aja, dan kita perlu perlu membuat suatu rumusan bahwa nanti perbaikannya ada, saat ini sedang dilakukan atau sedang dirancang suatu perbaikan gitu ya. Nah, paling tidak ada komunikasi dua arah yang terjalin. Nah, ini terkait dengan prinsip yang berikutnya adalah it's okay to say no gitu ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi ternyata customer itu tidak selalu benar gitu ya. Jadi customer adalah raja itu tidak selalu. Tidak selalu seperti itu dan itu prinsip ini yang perlu dipunyai oleh perusahaan. Nah, kadang-kadang customer ini juga tidak mengerti apa proses yang ada di dalamnya. Nah, juga eh, apa namanya? Kita sebagai pihak perusahaan itu bisa mengatakan bahwa Anda tidak benar, konsumen tidak benar, tapi kita berikan eh, semacam penjelasan. Nah, penjelasannya itu mungkin berakar dari ekspektasi yang tidak masuk akal dari customer, kemudian juga ada sesuatu yang apa ya permintaan customer ini mengada-ngada atau permintaan customer ini tidak mereka tidak berpikir panjang gitu ya. Misalkan tadi kita melihat Pizza Hut Delivery, dia telepon misalkan konsumen telepon jam 7, kemudian dia meminta 5 menit kemudian harus siap masakan itu gitu. Kan nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Nah, kita bisa jelaskan, kita memberikan suatu fakta, kita jelaskan ke konsumen bahwa ini loh, ini tidak mungkin karena ini, dan seterusnya. Nah, ada kemungkinan karena konsumen ini juga tidak paham gitu ya, sehingga mereka perlu dijelaskan. Tapi memang ini suatu langkah yang tidak mudah, apalagi kalau kita punya kompetitor yang banyak. Nah, tergantung kita aja. Jadi kita aja caranya gimana? Kalau di dalam marketing itu ada yang namanya informative advertising ya. Informative advertising ini adalah salah satu cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang oh ini masuk akal, ini tidak masuk akal karena apa? Fakta-fakta apa yang ada di situ. Nah, jadi sebisa mungkin di sini ada istilahnya boundaries adalah good service. Jadi kita bilang aja kalau kita tidak bisa ini karena ini gitu ya.
Jadi layanan ini terbatas pada ini. Nah, misalkan pesan antar. Pesan antar itu free kalau misalkan dia masih dalam radius 5 kilometer, katakanlah seperti itu. Nah, konsumen yang lokasinya lebih dari 5 kilometer ya akan tanya, loh, kenapa saya nggak dikasih free? Ya kita jelaskan aja coverage kita itu 5 kilometer karena memang ini adalah satu layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk supaya ini contoh untuk memotong untuk memotong eh, waktu antrian khususnya pada konsumen-konsumen yang berada di dekat lokasi pabrik. Nah, kemudian berikutnya adalah satu ukuran kadang-kadang tidak cukup gitu ya, jadi tidak pas gitu kan. Ini saya ambil apa yang dikatakan oleh Fresel, jadi dia memiliki berita yang baik gitu ya. Jadi bulan apa 3 bulan pertama adalah dia bilang untuk first quarter. Jadi 3 bulan pertama dalam sejarahnya mereka mendapatkan atau mereka memberikan suatu rekod mencapai fill rate target. Kemudian the targetnya adalah 88%. Jadi kita lihat fill rate 88% itu ya hampir 100%. Artinya total yang diproduksi, total yang dipenuhi itu 88%. Nah, kemudian ini dia ada euforianya, balance drops, the band strike up, dan seterusnya, confetti showers. Nah, kemudian tiba-tiba balihonya down gitu ya. Artinya mereka ada suatu bad news. Unfortunately, we have a bad news. Tidak ada profit di bulan ini gitu ya. There is no profit. Nah, ini sesuatu yang mengagetkan. Kenapa kok ini apa istilahnya performansi dari beberapa ukuran itu tinggi gitu ya. Salesnya naik, salesnya hampir menaik hampir 100% dan seterusnya. Tiba-tiba tidak ada bonus. Nah, ini kan berpikir ada satu pemikiran. Nah, kenapa ini gitu ya? Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Nah, atau salesnya meningkat, tetapi kenapa kok harga produk ini juga tidak turun, tidak ada diskon dan seterusnya. Nah, ternyata ada mungkin miskalkulasi di situ, ada perancangan dan peramalan permintaan yang salah. Karena kita menggunakan satu ukuran, misalkan sales saja. Nah, padahal kan ukuran itu bisa macam-macam gitu ya. Yang lain misalkan dari profitnya bagaimana, kemudian kalau di keuangan itu ada rasio keuangan ya, tentang kelancaran aktiva, ya kan, kemudian juga bagaimana perbandingan antara benefit dengan cost. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga jangan sampai nanti perusahaan ini kelihatannya secara revenue-nya tinggi, tetapi kenapa kok malah tidak terjadi istilahnya item-item yang dipromosikan atau tidak ada pemotongan atau tidak ada bonus dan seterusnya. Nah, ini kita bicara bonus saja, ini efeknya bisa panjang karena bonus ini kan efeknya ke employees ya, ke karyawan. Nah, karyawannya akan menjadi tidak termotivasi atau terjadi yang namanya demotivation atau artinya penurunan motivasi. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau perusahaan ini perusahaan yang murni memberikan layanan. Jadi apa yang diberikan ke konsumen bisa dipengaruhi oleh mood yang tidak baik dari karyawan tersebut. Nah, kemudian katakanlah apa yang memang harus dikatakan, apa yang terjadi gitu ya. Jadi apakah Anda ini ada satu statement mengatakan bahwa apakah Anda itu takut ketika konsumen Anda itu berada di gudang Anda atau di kantor Anda dan mereka melihat penurunan performa atau numbers-nya turun dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa honesty atau kejujuran itu lebih penting dibandingkan
apa yang semu ya. Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi fill rate-nya tinggi tetapi tidak ada bonus. Berarti kan ada sesuatu. Nah, katakanlah gitu ya. Nah, seorang bos mengatakan pada anak buahnya, kepada employees-nya bahwa ya kita ini lagi turun, penjualannya lagi turun. Nah, datanya seperti ini, kelihatannya eh, naik, tetapi sebenarnya turun. Atau memang naik, tetapi cost-nya ini naik gitu ya. Jadi penjualannya naik, tapi cost-nya menaik. Nah, kenaikan cost ini lebih besar dibandingkan kenaikan penjualan. Ya, katakanlah kita itu sesuatu yang tidak apa ya, kita bukan mengada-ngada bahwa itu sesuatu yang benar gitu. Kalau misalkan seperti ini, seorang konsumen telepon gitu ya, dia dengan apakah barang ini bisa diantar pada jam sekian gitu ya. Ya kita ngomong aja bahwa oh tidak bisa karena stafnya tidak ada di tempat. Kami akan mengantar mungkin sekitar jam 4, padahal konsumen itu menginginkan jam 2 sudah diantar. Itu jauh lebih baik daripada kita mengatakan begini, seorang konsumen minta diantar jam 2 barangnya, kemudian kita ngomong bahwa, oh ya siap, siap, kita akan antarkan. Padahal jam 2 itu tidak ada orang, tidak ada staff yang bisa mengantarkan, tidak ada kurir. Nah, sehingga kita harus mencari gitu kan, maksudnya tapi kita melegakan dulu gitu ya, melegakan dulu ke konsumen. Nah, konsumen akan menunggu gitu kan, kenapa kok ini kok nggak datang-datang? Dan ternyata setelah ditelepon lagi oleh konsumen, kita baru mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa mengantar sekarang, kami akan mengantar nanti jam 5 gitu ya. Nah, ini akan jauh, efeknya jauh menyakitkan dan mengecewakan daripada kita ngomong aja di awal bahwa memang pada saat ini kita tidak bisa. Nah, ini apa ya istilahnya itu kadang-kadang kita itu memiliki rasa tidak enak gitu ya. Apa kalau di Chinese itu mengatakan bahwa puhoisi gitu kan. Jadi nggak enak lah ngomong kalau jujur gitu ya. Jadi kok sungkan gitu ya. Jadi kita mau ngomong ya sudah nanti aja gitu kan. Lebih baik daripada kita ngomong oh ya siap 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 tapi tidak ada apa tidak ada buktinya gitu ya, malah mengecewakan. Nah, berikutnya adalah perusahaan, layanan yang kita berikan, itu kita harus mengingat konsep ini kita berhubungan dengan orang dan company. Jadi, setiap supply chain decisions dan action itu adalah orang atau grup orang yang tergantung secara personal dan secara profesional. Ya, jadi intinya itu kalau boleh dibilang barang atau apa itu istilahnya barang atau informasi atau keuangan objek ya objek yang kita deliver dari suatu company ke customer itu sebenarnya tidaklah yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita membina hubungan yang baik gitu ya antara perusahaan. Perusahaan juga punya orang yaitu bos dan karyawan, sedangkan konsumen ya jelas orang gitu ya. Baik itu dia orang secara secara individu maupun secara grup. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di perusahaan? Kita harus encourage tim kita bagaimana mereka itu harus ingat bahwa clients itu adalah orang dan kita harus mengingat bahwa orangnya dulu yang harus dilayani, baru perusahaannya, gitu ya. Artinya orangnya dulu, baru barangnya. Nah, jadi kalau kita dealing with people itu sangat baik, maka yang lain itu akan mengikuti. Jadi personalisasi itu adalah layanan yang baik. Nah, kemudian jangan lupa ini juga terkait dengan yang prinsipal yang sebelumnya, count the cost. Jadi hitunglah biayanya. Nah, ini ada cerita singkat bahwa customer dan sales itu inginnya infinite number of items to be 100% available. Artinya inventory itu harus ada gitu ya. Jadi butuhnya kapan, butuhnya berapa banyak itu tersedia. Nah, kemudian ada 100% customizable packaging. Bayangkan ini, mau packaging jenis apapun pasti dilayani. Terus deliver 100% on time.
dengan 100% akurasi. Tetapi zero response time dan zero accountability kepada istilahnya untuk perhitungan cost dan perhitungan profit. Nah, ini bahaya. Jadi semuanya kita merasa perfect di satu hal, di beberapa hal, tetapi ada beberapa hal yang kita bolong gitu ya. Artinya kalau kita lihat aja di sini zero accountability artinya ini tidak dibukukan, tidak dilaporkan dengan benar. Maka kalau ini terjadi ya perusahaan itu akan dijamin bangkrut. Karena uang yang masuk katakanlah uang yang keluar itu nggak jelas, terus kelihatan itu barang itu banyak, padahal utangnya juga banyak dan cash-nya ini juga mungkin disalahgunakan atau diselewengkan. Nah, sehingga kita merasa cuek dengan kelangsungan bisnis. Nah, ini service yang jelek. Jadi ibaratnya itu surat perusahaan itu kelihatan mentereng, kelihatan bagus, tetapi dalamnya kropos. Nah, jadi perlu diingat di sini adalah tidak ada perusahaan individual yang memiliki infinite resources. Jadi Anda di TI sudah belajar tentang operation research. Operation research itu basicnya adalah limited resources, ada constraint-nya, ada batasannya. Nah, batasan itu menjadi penting untuk istilahnya kita berpikir bahwa kita ini bergerak pasti ada istilahnya ada alasannya, ada sesuatu yang harus kita tingkatkan performanya. Nah, jadi tidak bisa loss, tidak bisa seenaknya sendiri. Nah, sehingga di sini allocating finite resources atau yang sumber yang terbatas kepada supply chain, kemudian hitunglah cost-nya, benefit-nya berapa, sehingga dari situ kita bisa mengoptimalkan good service. Ya, good service-nya seperti apa ya? Seperti tadi kalau kita sudah bahas bahwa kalau benefit-nya itu lebih tinggi dari cost-nya ya kita bisa memberikan bonus misalkan kepada karyawan kita. Nah, dari bonus itu kan karyawan akan termotivasi. Kalau mereka termotivasi, maka mereka akan memberikan layanan yang lebih baik. Nah, dari sini kita coba melihat bahwa di dalam supply chain service methodology itu ada beberapa poin ya. Jadi ada empat poin utama yang misalkan kita lihat yang pertama adalah penjualan yang benar ya, segmennya jelas, valuasi atau nilai apa yang diberikan pada konsumen yang juga jelas, barang ini mau jual apa sih sebenarnya. Kemudian juga right price, jadi harganya juga jelas, benefitnya, profitnya jelas, kemudian segmennya juga jelas ya, seperti yang sini. Kemudian juga right terms, jadi batasan-batasannya, ketentuan yang berlakunya juga jelas. Jadi kita bilang kepada konsumen misalkan seperti tadi, kalau misalkan yang radius 5 km kita kasih delivery free. Kalau misalkan lebih dari itu ya kita misalkan charge 10% atau berapa. Itu sudah jelas semua. Kalau misalkan tadi misalkan contohnya di Pizza Hut Delivery, barang itu akan diantarkan dalam 30 menit. Kalau misalkan lebih dari 30 menit, maka akan diberikan penalti, yaitu diberikan free voucher untuk pizza, misalkan. Itu term. Kemudian, red score. Jadi ya kita harus melakukan istilahnya pencatatan secara jelas, performansinya bagaimana, fill rate-nya bagaimana, misalkan, penjualannya seperti apa, ya ada growth-nya seberapa, dan seterusnya. Sehingga ini nanti akan menjadi feedback yang baik ya, menjadi catatan untuk perbaikan berikutnya. Nah, di dalam right serve customer valuation seperti yang tadi kita melihatnya pada nilai atau value apa yang diberikan kepada konsumen gitu ya. Nah, tetapi sebelumnya kita coba melihat komponen yang di dalam right serve customer valuation itu apa saja. Ya, kalau kita di dalam bisnis ya kita harus melihatnya pada revenue-nya, margin, profit, net income, dan return ya semuanya ini harusnya positif dan progresif meningkat. Kalau kita lihat dari strategiknya ya kita bisa melihat bahwa reputasi perusahaan itu harus baik, customer loyalty harus oke, kemudian employee loyalty-nya juga harus di-maintain dengan benar, ya, kemudian potensialnya, geografi, jadi misalkan dari lokasi pabriknya, lokasi perusahaannya, lokasi pasarnya juga harus dilihat dengan benar. Kemudian cost to serve-nya apa ya? Kita bisa melihatnya secara ini ya,
Jadi apa tadi yang sudah kita bahas, misalkan kita lihat dari variability-nya, kemudian variability dari produknya itu seperti apa. Nah, kemudian itu biaya yang masuk itu dibedakan berdasarkan variasi dari produknya. Jadi kalau misalkan contohnya pemesanan minimum sekian maka mendapatkan free, kalau misalkan lebih maka mendapatkan apa dikenakan biaya sekian. Terus compliance ini terkait dengan standar-standar apa yang akan dilakukan gitu ya. Jadi perusahaan punya standar yang diberikan kepada konsumen bahwa kalau misalkan terjadi kekeliruan atau terjadi semacam apa diskrepensi gitu ya, ketidakcocokan, maka itu perusahaan bisa diberikan penalti dan lain sebagainya, termasuk juga payment, kompleksitas dari apa layanan yang diberikan itu diberikan apa informasi kepada konsumen. Intinya kita memberikan informasi sejelas mungkin kepada konsumen. Ya, tadi yang itu masuk di dalam satu prinsip yaitu honesty. Kemudian ini sebagai contoh ya, ini ilustrasi saja business valuation factors table. Jadi kalau kita lihat di situ ada revenue, margin, profit, income, dan return. Jadi ya ini sih contoh aja ya. Jadi ini yang perusahaan itu harus hitung benar. Jadi kalau misalkan contoh yang di sini revenue, marginnya margin ya, profit ya istilahnya net income, dan return on invested capital. Jadi apa pengembalian atau apa istilahnya itu nilai penjualan setelah dikurangi dengan cost dan seterusnya itu. Nah, itu kalau misalkan itu diinvestasikan ke dalam apa di perusahaan itu seberapa gitu ya. Tingkat pengembalian investasinya itu seberapa persen. Ya. Kemudian juga pengukuran-pengukuran yang lain. Nah, mungkin yang paling berperan yang mungkin lebih apa paling jelas untuk dilihat itu ya ini. Misalkan ya kita lihat margin percent of revenue. Berapa persen gitu marginnya atau tingkat keuntungannya. Kemudian profitnya berapa persen ya. Jadi profit of marginnya itu berapa persen, ini lebih spesifik lagi. Jadi profit dari margin gitu kan. Itu berapa persennya. Kemudian income-nya berapa dan seterusnya. Sehingga dari sini perusahaan itu bisa ya efeknya banyak ini ya. Dari di sini nanti kita bisa menentukan pemberian bonus pada employees dan juga mungkin pemberian promotion kepada customer dan seterusnya. Nah, company business valuation ini juga bisa melihat apa kategori dari customer kita gitu ya. Nah, contohnya di sini, customer ada sebutannya customer A, B, C, dan D. A itu apa? Customer yang paling utama, yaitu yang berkontribusi 50% dari revenue, margin, profit, income, return. Nah, ini adalah customer paling utama di perusahaan karena tanpa konsumen ini, katakanlah konsumen ini nanti hilang gitu ya, maka perusahaan akan goyang karena 50% katakanlah pemasukan itu ya tergantung dari customer A ini. Berikutnya customer B 30%, C itu 15%, dan D itu 5%. Sehingga kalau kita bicara right serve atau supply chain strategi terkait dengan service, maka kita harus lihat bahwa 50% ya termasuk di dalam customer A ini servisnya harus diperhatikan. Ya, dia diberikan prioritas. Katakanlah kalau di bank itu kan ada nasabah prioritas. Apa arti prioritas di situ? Ya, servis yang paling utama gitu ya. Karena nasabah prioritas adalah nasabah yang dananya besar sekali. Ya, pasti gini. Mungkin kita berpikir, loh, berarti kan tidak adil. Ini kan berarti kayak apa? Istilahnya itu apa itu diskriminasi. Ya, memang gitu ya. Memang ini konsepnya diskriminasi, tapi bukan diskriminasi yang negatif, tapi kita memberikan sesuatu yang lebih. Ya, karena dia juga memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Jadi ini prinsip sebenarnya mutually eksklusif, simbiosis mutualisme gitu ya, simbiosis mutualisme bahwa saling menguntungkan gitu kan. Nah, ini contoh gitu ya, kita bisa lihat ini company strategic
value, ya, company strategic value ini sebenarnya kita ingin lihat apa item kriteria dari strategi valuation perusahaan itu gitu yang dominan. Nah, ini misalkan kita melihatnya pada survei, kemudian kita bisa lakukan scoring misalkan. Nah, di sini coba perhatikan. Ini kan skor paling maksimum adalah 5. Jadi kita perhatikan di sini, oke, perusahaan ini ini nilainya 4,6 ya, tinggi sekali. Tinggi sekali untuk apa? Off season activities. Ya, jadi off-season activities ini misal customer percent of units purchased during the period off-season. Jadi maksudnya kadang-kadang kan off-season itu berarti barang itu kan sudah ketinggalan season, terus dijual dengan harga yang murah. Ternyata itu dianggap konsumen itu sangat sangat bagus gitu ya, sangat bagus dan di tiap di tiap entities-nya ini nilainya tinggi sehingga nilai average-nya 4,6. Nah, ini berarti konsumen kita sebagai perusahaan kita bisa memberikan semacam strategi yang baik untuk off season. Off season ini karena ini suatu momen di mana kita bisa merekatkan hubungan layanan yang baik lagi kepada konsumen kita. Baik. Nah, ini berikutnya adalah cost to serve. Itu yang terdiri dari variability, physicality, dan compliance. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini komponen biaya untuk melayani itu ya seperti ini gitu ya. Tadi kan kita sudah bahas. Kemudian supply chain service policy. Jadi di dalam di dalam service untuk untuk supply chain ini ada policy-nya ya. Ini tergantung dari perusahaan sih. Jadi kita sudah lihat ya. Ya, kita bisa melakukan grouping-nya pada perusahaan berdasarkan geografinya, sales platform, terutama yang tadi yang service strata gitu kan. Kita memproses konsumen, membedakan berdasarkan kelas A, B, C, D, di mana kelas A ini yang paling diutamakan. Kemudian service dimension-nya adalah bagaimana kita ngukurnya. Apakah kita ngukur berdasarkan respon rate, fill rate, kemudian complaint rate, kemudian satisfaction rate, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa untuk lebih detailnya, secara spesifik, itu targetnya berapa gitu ya, berapa orang, berapa persen yang kita targetkan. Kayak tadi misalkan off-season. Off-season itu kita targetkan berapa sih? Misalkan itu off-season itu bisa aja barang yang sudah masuk di dalam declining stage ya. Kalau kita lihat di product life cycle itu dia barang-barang yang sudah tidak laku atau ketinggalan zaman atau ketinggalan period. Nah, itu berapa persen yang kita targetkan? Oh, ternyata ada itu 20%. Nah, kita targetkan ya 20% itu ya barang itu palingnya 80% harus laku. Nah, karena toh ya itu juga sangat bagus atau sangat positif bagi konsumen. Itu maksud di dalam service level ini. Nah, ini service channel ya. Service channel ini yang tadi kaitannya dengan geografi, lokasi ya, kemudian bagaimana menghandle unitnya, kemudian lokasi dari customer dan formatnya. Ini contoh aja. Jadi ini service channel ini bisa jadi semacam strategi layanan yang diberikan oleh perusahaan dengan berbagai macam cara dan tempat gitu ya. Biasanya berdasarkan lokasi dari konsumen itu dan atau karakteristik dari konsumen itu. Contoh di sini, Coca-Cola. Siapa sih yang nggak kenal Coca-Cola? Jadi Coca-Cola ini melayani menggunakan 5 channel, kok banyak sekali gitu ya. Nah, karena memang orang mengenal Coca-Cola itu bisa di mana-mana gitu ya. Nah, contohnya dia channelnya melalui restoran gitu kan. Restoran ada pasti minuman Coca-Cola, grocery. Nah, orang yang masuk restoran dengan masuk grocery store mungkin hampir-hampir sama karakternya. Tetapi bagaimana dengan convenience stores gitu ya? Ada Coca-Cola di sana karena convenience store ini biasanya 24 jam dan orang
suka sesuatu yang sifatnya sangat apa ekspres gitu ya, baik itu snack maupun soft drinks. Kemudian ada juga yang vending machines. Ya, Coca-Cola akan dicari di vending machines karena itu sangat praktis dan juga di sekolah, public facilities dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ini sepatu ya, toko sepatu namanya Payless Shoes ya. Ini kita lihat ini biasanya ada di mall gitu ya. Nah, three major channels-nya adalah dia ada retail stores, kemudian shopping mall yang tadi saya lihat kalau di Surabaya itu ada di TP kalau nggak salah. Kemudian ada end customer via e-commerce. Ya, ini jelas ini channelnya ini berbeda. Tidak mungkin misalkan Payless Shoes ini dimasukkan ke vending machines gitu ya. Wah, bisa kacau itu kan. Jadi kita pencet aja tombol kemudian keluar sepatu. Nah, kemudian karena sepatu ini kan harus dicoba. Karena karakter orang beli sepatu dengan soft drink itu berbeda, sehingga service channel-nya juga berbeda. Ya, dan ini kalau boleh dibilang Payless Shoes ini lebih banyak interaksi antara employees, karyawan dengan konsumen. Kalau yang di sini kan Coca-Cola sudah rasanya juga tidak bervariasi banyak dan orang sudah bisa membayangkan rasa. Nah, seperti itu. Ya. Ini contoh ya ukuran-ukuran yang dipakai dalam service performance ya. Setelah service itu diberikan, performanya bagaimana? Dilihat dari fill rate, on time, kemudian ada on time juga accuracy, ya, kemudian ini perfect order dan lain sebagainya. Intinya ukuran-ukuran ini menginginkan semuanya itu nilainya sebesar mungkin ya, mendekati 100%. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya, jadi ini untuk wrap up-nya, kita tujuan dari service strategi untuk supply chain ini adalah towards a more customer-centric supply chain. Jadi kita improve hubungan dengan logistic providers. Jadi bagaimana kita hubungan erat tidak hanya dengan perusahaan dengan konsumen saja, tapi juga dengan supplier. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena memang ya barang-barang itu kan juga didatangkan dari supplier. Nah, ya ini yang tadi yang mungkin kita belum membahasnya. Jadi tidak hanya perusahaan ini, tetapi perusahaan juga hubungannya dengan supplier karena terkait dengan bahan bakunya. Kemudian yang kedua ini sangat penting yaitu keep customer feedback top of mind. Jadi bukan berarti kita selalu menuruti customer ya, tetapi customer feedback ini juga kita perlu gali dan kita tidak boleh menghiraukannya karena kadang juga sesuatu yang diberikan customer itu kadang kita tidak berpikir gitu ya, kita tidak berpikir akan hal itu dan itu feedbacknya sangat membangun gitu ya. Kemudian don't overthink ya, jadi maksudnya jangan terlalu sifatnya itu oh wah ini bagaimana ya, ini kita khawatir ini. Tenang, jadi sumber informasi itu banyak. Ya, kita bisa misalkan di sini dikatakan internet has trained all of us. Mencari sesuatu yang di internet itu banyak sekali. Kemudian kita lihat, kita bisa adopt gitu ya. Nah, artinya kembali lagi, jadi sistem ini bisa bekerja. Di dalam sistem ini yang paling penting adalah manusianya. Ya, bagaimana kita put the customer, a person first, kemudian bisnis akan following gitu ya. Baik, for summary-nya, jadi yang pertama adalah customer centric, jelas di dalam supply chain, apalagi ini yang terkait dengan supply chain service strategy, jadi customer centric adalah nomor satu. Kemudian tidak hanya produk, tapi service ini memberikan efek yang besar, karena seperti yang tadi dikatakan bahwa customer itu bisa saja leave gitu ya, bukan karena produknya itu jelek, tetapi ternyata service-nya yang jelek. Dan terakhir, kita lebih baik mengatakan hal yang sejujurnya, sambil kita berkomitmen untuk melakukan perbaikan daripada kita berbohong dan memberikan angan-angan saja gitu kepada konsumen kita. Oke, saudara, saya kira itu materi hari ini ya. Nanti ada semacam short questions gitu ya yang tersedia di ULS sebagai semacam review. Silahkan nanti secara individu bisa dikerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy.